Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Samratulangi Manado dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Video ini dibuat untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami di mata kuliah Sosiologi Pertanian dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Chen Sulinda Tambas, MSI. So, langsung saja inilah dia video hasil presentasi dari kami. Oke, saya Moni Jessica. Di sini saya akan memandu proses video presentasi pada kesempatan ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Moni Jessica sebagai ketua kelompok 4 dengan NIM 20031104008. Kemudian Gracia Asen dengan NIM 20031104005. Seranti Tumbuhun NIM 20031104004, Renaldi Sualang NIM 20031104021. Kami kelompok 4 akan membahas tentang interaksi sosial dalam keluarga. Konsep dari interaksi sosial dan keluarga. 1. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah aksi seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan reaksi dari seseorang atau sekelompok orang lainnya. Aksi dan reaksi inilah yang disebut sebagai interaksi atau interaksi sosial dalam sosiologi. 2. Keluarga. Keluarga adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional, dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dalam keluarga. Peran dalam keluarga. 1. Ayah. Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anaknya berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai anggota kelompok sosialnya, serta sebagai anggota keluarga masyarakat di lingkungannya. 2. Ibu. Ibu sebagai istri dari suami dan anak-anaknya mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung, dan sebagai salah satu peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Di samping itu juga, ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. 3. Anak. Anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, sosial, dan spiritual. B. Pengertian interaksi sosial dalam keluarga. Interaksi sosial dalam keluarga merupakan suatu proses di mana anggota keluarga memperhatikan, merespon terhadap anggota keluarga lain sehingga direspon dengan suatu tingkah laku tertentu. Menurut Walgito 2008, interaksi sosial ialah hubungan antar individu satu dengan individu yang lain. Individu yang satu mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya. Jadi terdapat adanya hubungan timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, kelompok dan atau kelompok dengan kelompok. Berdasarkan pendapat di atas bahwa interaksi sosial dalam keluarga adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi yang terjadi antar individu. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah dalam suatu keluarga, yaitu hubungan yang berlangsung antara ibu dan ayah, ibu dan anak, ayah dan ibu, ayah dan anak, dan anak dan anak. Interaksi sosial itu tidak akan terjadi dalam keadaan yang kosong. Suatu dapat dipastikan berada dalam kerumunan sosial di mana terjadi hubungan interaksi antara manusia baik secara individual maupun kelompok seperti keluarga, dan disitulah terjadi saling mempengaruhi.
Contoh kecil buat interaksi dalam keluarga: makan bersama, berpamitan sebelum pergi, belajar ditemani keluarga, pergi jalan-jalan bersama keluarga, dan membersihkan rumah. C. Upaya yang dilakukan dalam berinteraksi dalam keluarga. 1. Kerjasama atau cooperation, yaitu suatu bentuk interaksi di mana tujuan anggota keluarga satu terkait erat dengan anggota keluarga yang lainnya, sehingga seseorang dapat mencapai tujuan apabila di antara anggota keluarga bekerja sama dan mempunyai tujuan yang sama serta kepentingan yang sama. Upaya kerjasama dapat dilakukan pada keluarga yang bermasalah adalah dalam bentuk ibadah keluarga, ucapan syukur keluarga, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan semua anggota keluarga. 2. Persaingan atau competition, yaitu suatu bentuk interaksi sosial di mana seseorang individu atau anggota keluarga dapat mencapai tujuan yang membanggakan keluarga. Maka anggota keluarga lain ikut terpengaruh dan berusaha untuk menyaingi, baik di bidang ekonomi, kedudukan, budaya, dan bidang lainnya. 3. Penyesuaian atau accommodation, yaitu suatu usaha proses di mana anggota keluarga atau individu saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam keluarga atau kelompok dalam upayanya untuk mencapai kestabilisan dan harmonisasi. D. Tujuan-tujuan melakukan interaksi sosial dalam keluarga. 1. Menjalin hubungan lebih dekat dengan keluarga. Salah satu tujuan utama interaksi sosial dalam keluarga bagi manusia adalah untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Pada hakikatnya, proses interaksi sosial memang berfungsi untuk bisa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia lain. Bisa dengan orang tua, anggota keluarga, teman sekolah, guru, tetangga, dan masyarakat sekitar. Interaksi yang dimaksud bisa dengan saling mengobrol, menyapa, menanyakan kabar, bermain bersama, bekerja bersama, atau membicarakan suatu hal tertentu. 2. Melakukan kerjasama. Tujuan interaksi sosial dalam keluarga berikutnya adalah melakukan kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu jenis interaksi sosial asosiatif. Kerjasama diartikan sebagai usaha yang dilakukan dalam anggota keluarga secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. E. Manfaat berinteraksi sosial dalam keluarga. Fungsi pemantauan kepada anak-anak, memberi ruang untuk anak agar berkata jujur, mengerti keinginan karena diungkapkan dengan ekspresi, timbulnya sikap sosial di keluarga, memiliki maksud dan tujuan yang sama, melatih sikap empati dalam keluarga, dapat menyalurkan dukungan, menyampaikan informasi, menyalurkan sikap positif, dan saling memahami perasaan dan perbedaan. Kesimpulan, interaksi sosial dalam keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Artinya semakin intensif interaksi sosial dalam keluarga, ternyata semakin baik prestasi belajar anak-anak. Dalam berinteraksi dengan keluarga, perlu melakukan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat atau anggota keluarga untuk tetap dapat mempertahankan harmonisasi kehidupan keluarga, yaitu melalui kerjasama, asimilasi, persaingan, dan persesuaian. Untuk dapat mempertahankan harmonisasi kehidupan, keluarga harus mengefektifkan interaksi anggota keluarga satu dengan yang lainnya dalam berbagai bentuk yang relevan dengan kaidah-kaidah kehidupan keluarga. Dan dengan adanya interaksi sosial dalam keluarga, masa depan keluarga kita akan cerah dan memiliki tujuan yang sama untuk memperoleh manfaat yang positif bagi keluarga kita. Saran. Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang diberikan adalah saran ditujukan kepada orang tua karena hasil penelitian membuktikan bahwa intensitas interaksi sosial anak dan orang tua kasih belajar anak, maka hendaklah orang tua selalu berusaha untuk mendapatkan interaksi yang harmonis dengan anak-anaknya supaya mereka bisa aman, nyaman, terlindungi, sehingga prestasi belajarnya meningkat. Untuk lebih mendorong anggota keluarga perlu meningkatkan proses interaksi
efeknya dalam kehidupan berkeluarga sebagai upaya untuk mempertahankan keharmonisan kehidupan keluarga. Pemerintah lebih mengefektifkan interaksi anggota keluarga dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan keluarga. Agar tidak terjadi konflik yang berujung pada perceraian keluarga, anggota keluarga berupaya untuk dapat mengkomunikasikan semua aspek kegiatan yang terkait dengan harmonisasi kehidupan keluarga. Masih perlu adanya kajian-kajian ilmiah yang lebih mendasar dan spesifik terkait dengan pola interaksi anggota keluarga, sehingga nantinya dapat menjadikan bahan acuan dalam mengantisipasi terjadinya disharmonisasi atau perceraian